Oke, ketemu lagi di pertemuan ketiga, adik-adik ya. Kita masuk materi Business Intelligence. Pada pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan tentang tugas data mining. Ya, minggu depan Pak Hengki sudah menjelaskan konsep data mining ya dan tugasnya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang prediktif ya di segi tugas data mining. Nah, untuk minggu ini Pak Hengki akan fokus ke deskriptif, ya, fokus ke deskriptif untuk pada minggu ini. Nah, kita tahu bahwa tugas data mining itu dibagi dua. Yang pertama prediktif, yang kedua deskriptif. Ya, prediktif ada tiga kemarin, ada kelas, ada time series analysis, sama regression. Untuk pada minggu ini kita akan fokus ke clustering, association rule, dan sequence discovery ya. Nah, data mining ini kan banyak menggunakan metode atau algoritma ya. Setiap pembagian ini sudah tentu punya fungsi yang berbeda-beda ya. Oke, pertama kita akan membahas yang clustering dulu. Nah, namanya juga clustering ya, adik-adik ya. Ini adalah mendeskripsikan ya. Kembali lagi ke minggu kemarin, bahwa tugas data mining itu kan untuk menggali data menggunakan algoritma atau metode tertentu. Untuk mengclustering artinya apa? Kalau kita sudah paham clustering artinya adalah mengelompokkan ya. Jadi tugas data mining yang ini tugasnya adalah mendeskripsikan kemudian dengan cara mengelompokkan berdasarkan kemiripan atribut ya. Ada juga disebut dengan segmentasi ya. Nah, algoritma itu sering kita pakai atau metode sering dipakai ya. Yang di clustering adalah ada K-mean, ada SAW, simple additive weighting ya. Kalau adik-adik mungkin belajar mata kuliah sistem penunjang keputusan atau DSS ya, decision support system, pasti udah biasa kenal SAW ya. Ada AHP, ada NP, ada TOPSIS ya, dan macam-macam model di AHP. Berikutnya ada K-medoid, ada Fuzzy ya, Fuzzy ya, ada subtractive, ada monstance, sama hierarki. Hierarki tadi yang Pak Hengki sudah bilang tadi, ada AHP, ada AN ya. Itu ciri-ciri dari deskriptif clustering. Nah, ini contohnya SAW ya. Nah, contohnya adalah ini SAW, ini ada perhitungan yang simple. Boleh dikatakan biasanya kalau kita belajar sistem penunjang keputusan yang paling simple yang menggunakan SAW, simple additive weighting ya. Misalnya mencari kinerja karyawan di perusahaan ABC misalnya, ya masa paling simpel ya SAW itu ya, itu penerapan di kehidupan sehari-harinya. Paling gampang adalah deskriptif cluster ini, paling gampang adalah contohnya adalah mencari atau mensegmentasi data pelanggan berdasarkan umur atau pendapatan ya. Misalnya dijadikan cluster 1, 2, 3, ini cluster 1, ini cluster 2, ini cluster 3 ya. Misalnya yang cluster 1 ini contohnya yang punya pendapatan rendah atau pendapatan yang lebih tinggi kalau yang cluster 2, atau cluster 3 adalah pendapatan yang apa ya, relatif tinggi misalnya ya, atau dari segi umur juga bisa ya, dari umur. Jadi ini adalah contoh adalah terdiri dari atribut untuk mengukur antara hubungan umur dengan pendapatan. Mensegmentkan, mengklasterkan. Contohnya, mengklasterkan penduduk Indonesia dari orang yang pendapatan rendah, menengah, atau yang sudah tinggi atau super tinggi. Ya, nah itu adalah segmentasi namanya. Nah ini salah satu penggunaan dari cluster. Ya, contoh tadi yang Pak Hengki bilang ya, masalah pelanggan atau penduduk. Oke, yang kedua adalah namanya descriptive association rule. Ya,
disebut juga pada umumnya market basket analysis. Ya, pada umumnya ini digunakan di toko-toko, ya. Contohnya ini dia menggunakan data mining untuk menganalisa pola atau sifat pelanggan atau customer pada kehidupan sehari-hari waktu mereka saat belanja, ya. Sehingga ada juga yang disebut dengan cross selling. Saya kasih contoh ya adik-adik ya. Contohnya misalnya kenapa Kinder Joy itu selalu diletakkan di depan kasir. Itu adalah salah satu metode namanya market basket analysis. Ya, orang nggak mau beli Kinder Joy, tiba-tiba ada orang tua yang membawa anaknya, ya, membawa anaknya, ya, tiba-tiba nengok Kinder Joy coklat, nangis-nangis tuh. Nah, mintalah beli, tiba-tiba belilah. Yang paling yang jangankan Kinder Joy, misalnya kita ke swalayan atau minimarket, di depan market itu semuanya adalah apa? Permen dan coklat. Nah, itu adalah fungsinya untuk cross sharing. Ada anak-anak yang beli permen tiba-tiba tinggal coklat, mau beli coklat, ya. Jadi association rule ini untuk mencari tahu apa aturan yang menyebabkan orang itu bersamaan, ya, bersamaan membeli suatu barang, gitu loh, cross sharing, ya. Contohnya, kalau orang beli susu bayi, orang tua pasti kalau lihat di sebelahnya ada popok bayi dibeli juga. Nah, itu namanya cross sharing, bagaimana menjual satu produk tapi yang lain juga gitu loh, ya. Nah, berikutnya adalah ini contohnya, ya. Ketika orang membeli susu, pada umumnya kalau orang yang hobi keju dia akan beli karena biasanya orang yang suka susu dia suka keju, ya. Itu ini adalah kombinasi, ada analisisnya, ya. Tata letak swalayan itu nggak sembarangan, ya, gitu. Nah, saya next. Nah, ini berfungsi untuk market and sales promotion, ya. Makanya kalau di swalayan itu kadang-kadang adik-adik lihat, ya, dia ada promo-promonya, beli susu dapat roti, ya, gitu loh. Kalau swalayan yang nasional seperti itu. Oke, saya next ya. Ya, contohnya adalah di pengelolaan supermarket, ya, sistem rekomendasi bintang dan sebagainya. Makanya supermarket itu ada ilmunya, bukan orang iseng-iseng menata barang itu nggak sembarangan, bukan asal-asalan kok coklat taruh di kiri, kok minuman taruh di kanan, misalnya gitu ya. Oke. Nah, berikutnya ada descriptive sequence analysis. Ini hampir sama seperti tadi, cuman ada perbedaannya. Ya, gitu loh. Ini pada umumnya adalah ada waktu, ya, ada waktu, sequence analysis. Kalau tadi orang bikin joy, tiba-tiba lihat ada permen, dia beli juga permennya. Itu waktunya berbarengan. Tetapi di sequence analisis ini waktunya tidak berbarengan, tetapi continue. Ya, contohnya orang membuat website berita. Misalnya di sini ada menu politik, di sini ada menu ekonomi, sembarangan juga, ya, gitu loh. Pasti ada urutannya, ada menu, ada submenu. Yang paling gampang gini, ya, waktu Anda membeli komputer, ya, atau laptop deh, paling gampang laptop, pasti nanti butuh yang lainnya. Itu namanya sequence analysis. Paling gampang apa contohnya? Anda udah beli laptop, pasti Anda ingin beli tasnya laptop. Pas Anda udah membeli tas laptop, pasti Anda perlu yang namanya mouse. Ya, Pak Heng udah beli laptop, udah beli mouse, pasti nanti beli stiker lah dan sebagainya. Ya, itu atau membeli webcam yang lebih canggih. Gitu, ya. Udah beli laptop, Pak, memorinya, RAM-nya kurang, Pak. Ya, dari 8 ke 16, nah itu. Hampir sama seperti tadi, di yang tadi, yang nomor 2, deskriptif yang nomor 2, ya. Tetapi bedanya Pak, ini ada sequence analisis. Ada waktunya berjenjang, nggak berbarengan. Orang nggak berbarengan belinya. Nyicil, artinya apa? Beli barangnya beda. Kalau yang pertama tadi kan barengan, di saat bersamaan beli barang, nah kalau ini enggak. Ada waktu, sequence.
sekuen, ya. Anda tahu kalau belajar sekuen diagram ya ada jenjang waktunya, gitu. Ya, contohnya Anda beli handphone, udah beli handphone, belilah kartu baru, udah beli kartu baru, setiap bulannya pasti ada atau setiap minggu Anda tetap beli pulsa, itu namanya sekuen analisis, ya. Nah, ini contohnya misalnya rangkaian klik pada sebuah website, ya. Orang nggak iseng-iseng. Kenapa ada website yang menunya ada di kanan, ada yang di kiri, ada yang di tengah. Itu ada ilmunya, nggak sembarangan. Artinya apa? Tentang kebutuhan, kesesuaian dengan sekuen tadi. Bagaimana customer atau pengunjung enak mengklik websitenya. Ya, oke. Demikianlah untuk pertemuan minggu ini. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan.